kepikiran pendapat dengan Bu Sri Mulyani? Kalau saya ketemu Bu Sri Mulyani kan setiap KSSK 3 bulan sekali, kadang-kadang juga berapa bulan sekali ketemu, ya di situ ngomongnya. Kalau untuk hari ini belum, karena saya juga baru tahu tadi jam 1 lebih. Untuk masih punya jas kamu. Oke, dah lagi. Pak, kan kalau Bapak memang sudah malang melintang Pak di pasar keuangan, tapi kalau untuk sisi fiskal sendiri kan memang ini baru Pak. Kalau untuk Bapak sendiri belajarnya berapa lama sih Pak untuk ini, karena kan kesehatan fiskal kita juga akan menantang Pak di tahun ini. Itu dari mana? Dari IDN Times Pak. Mana? IDN Times. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Iya Pak. Sebelum di sini saya di KSP juga pernah tahan berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-2021, saya di samping Presiden Jokowi membantu menghormatkan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu. Bukan dari anggaran aja, tapi cara mengelola uang pada waktu itu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak punya pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think-tanknya SBY. 2015 saya ke KSP, bantu Pak Jokowi, waktu itu dulu melambat, kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar, 2020-2021 mau buntu lagi, masalahnya ke sana. Saya selalu memasukkan fiskal ke pemerintah. Di belakang nggak dibayar. Mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang. Gaji gede nggak sih? Kira-kira gitu. Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini ahli fiskal kita Pak Wasil. Jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Kita akan membuat fiskal mempunyai daya dorong yang optimal buat perekonomian. Saya buat fiskalnya sehat, tapi kalau nggak dibelanjain juga ekonominya nggak jalan, runtuh juga nanti ekonominya. Jadi fiskalnya sehat, tapi kita pastikan nggak mengganggu sistem keuangan dan belanjanya bisa optimal. Ini kan sekarang agak lambat ya. Kalau saya lihat 2 triwulan terakhir, pertumbuhan belanja pemerintahnya, bukan triwulan 1, triwulan kedua itu negatif kan? Itu nggak tahu salahnya di mana, efisiensi apa bukan, tapi yang jelas itu memberi dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya melambat dari situ. Saya ahli fiskal, jadi saya ngerti betul fiskal yang perlu seperti apa. Anda mau belajar? Pak Purbaya hari ini mau ngapain Pak, dan sertijab sudah tahu kapan akan dilakukan dan Saya nggak tahu tuh setujumnya kapan, karena ada konsultasi internal. Saya tanya tadi Pak Seknek, Seknek itu udah punya saya, udah punya lu katanya. Tapi enggak, kita akan dulu dengan Bu Sri Mulyani. Saya akan pelajari pesan-pesan dari beliau untuk memperbaiki di sini kelemahannya apa. Pasti ada kelemahan yang pengetahuan itu amat berguna untuk saya dengan teman-teman sini, lebih mengoptimalkan dorongan fiskal ke perekonomian. Pak Purbaya. Jadi saya sudah resign ketika saya dilantik jadi Menkyu. Tadi sebelum hari itu. Kosong berarti nanti ada PJS, itu ada sini. Nah, beliau calon pejabat sementara ya. Karena saya di sini kalau saya langsung saya suruh aja dia ke sana. Tapi di sana masih ada anggota DKR lain yang bisa mengcover pekerjaan itu LPS. Pak, untuk kedekatan dengan Pak Luhut boleh dijelas? Siapa? Ada kedekatan dengan Pak Luhut. Pesan-pesan. Saya dekat dengan Pak Luhut, saya dekat dengan Pak Hatta, saya dekat dengan Pak SBY, saya dekat dengan Pak Sete, saya dekat dengan Pak Jokowi, saya dekat dengan semua yang membantu membangun negara. Jadi saya ikut di situ. Pak Purbaya. Saya akan belajar lagi seperti apa, saya belum tahu detailnya. Kalau untuk proses ini Pak, RAPBN 2026 ini flow-nya gimana nanti Pak? Kayak Bapak kan baru gitu kan, maksudnya kayak diganti menterinya. Kayak flow-nya bakal tetap diutamakan sama atau ada sedikit penyesuaian? Ya sama lah saya pikir. Jadi maksudnya bakal udah langsung, soalnya mungkin September itu kan udah mulai diketok ya Pak? Ya, kan Menteri Keuangan kan jabatan politik yang didukung oleh politik juga. Bukan saya sendirian di sini. Kalau saya sendiri pasti nggak mampu.
Jadi saya pikir flow-nya nggak akan terlalu banyak berubah, dan anggota DPR juga sudah beberapa yang mengatakan dengan kami, saya bilang akan kerjasama memajukan negara ini bersama-sama. Pak Purbaya, soal tuntutan 17+8 itu apa yang bakal dilakukan pemerintah, Pak? Tunggu apa? 17+8. Saya belum pelajari itu. Tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Nah, ini sebagian nggak terganggu hidupnya, masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan di demo. Jadi maksudnya bakal tetap dikejar 8% ya, secepat. Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat, ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak bisa 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Saya nggak tahu Pak Prabowo ada cerita sama saya, jadi itu ada misalnya Pak Prabowo. Tapi kalau saya pikir sih, ya penyegaran kan biasa. Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa sih?